Baik. Selamat datang teman-teman sekalian, anak-anak SMA ya di breakout room ini. Insya Allah, kalau ada yang salah masuk room, silakan bisa pindah ke sesuai tingkatannya. Jadi untuk breakout room ini kita akan menjelaskan pembahasan soal tingkat SMA IMC 2024. Alhamdulillah sudah ada 33. Oke, mungkin masih proses masuk ya. Izin menunggu sebentar, 1 menit saja. Kita tunggu teman-teman yang ada di main room untuk kembali bergabung di breakout room kita. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, saya izin membacakan profil atau CV dari pembicara kita pada eh, pagi hari ini. Oke, jadi kakak kita yang akan membahas soal IMC tahun 2024 ini bernama Kak Fendi Septianto, BSc MSI. Oke. Riwayat pendidikan beliau, Kak Fendi ini telah mengambil pendidikan S1-nya di Middle East Technical University, Ankara, Turki dari tahun 2009 sampai 2013. Terus Kak Fendi melanjutkan pendidikan S2 Matematika di Universitas Indonesia Depok dari 2014 sampai 2016 gitu ya. Terus sekarang Kak Fendi sekarang lagi aktif menjadi seorang dosen prodi S1 Aktuaria Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika di kampus IPB Bogor. Wah, luar biasa sekali nih Kak Fendi ya. Oke, terus ada tambahan lagi yaitu dosen PKWT, Prodi S1 Aktuaria, Presiden University. Ya, ini historinya 2019 sampai 2020. Terus juga pernah menjadi dosen PKWT Prodi S1 Matematika Universitas Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019, betul. Oke, berarti pengalamannya luar biasa ya. Kak Fendi sudah pernah mengajar di 3 kampus yang berbeda. Yang pertama ada Presiden University, yang kedua ada UI, Universitas Indonesia yang ada di Depok, dan yang sekarang selang berjalan yaitu di IPB Bogor. Oke, nah kegiatannya ini sangat luar biasa teman-teman nih. Beliau ini pernah menjadi juri OSN ya, tingkat SMP bidang matematika di tahun 2023 dan juga pernah dan sekarang ya, sekarang 2025 jadi beliau diamanahkan menjadi juri OSN SMA ya tingkat SMA bidang matematika 2025. Wah, luar biasa insya Allah pengalaman Kak Fendi ini bukan kaleng-kaleng ya. Mudah-mudahan bisa memberi banyak insight buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Baik, itu saja. Ini sangat panjang sebenarnya CV-nya karena teman-teman juga di sini udah hadir semua sepertinya. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasan soal IMC 2024. Waktu dan tempatnya kami persilakan ke Kak Fendi. Silakan Kak Fendi. Oh, terima kasih Pak Ishak. Suara saya terdengarkah? Terdengar Kak, jelas. Aman ya? Oke. Ya, makasih ini atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir dalam acara ini. Jadi insya Allah nanti saya akan membahas beberapa soal IMC tahun lalu ya 2024. Oke. Nah, mungkin karena soalnya banyak sekali ya, ada berapa 40 ya, nggak akan terbahas semua ya. Mungkin pilihan saja ya beberapa yang akan kita bahas ya. Oke, sebelumnya mau tanya dulu nih Pak Esak, ini waktunya nanti sampai jam berapa ya? Maksimal sampai jam 12 Kak. Maksimal sampai Oke, jam dua siap. belas. Kemudian nanti apa ada sesi tanya jawab gitu atau apa? Ya, betul. Akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi 1 jam ini bisa dipakai untuk membahas soal dan juga sesi tanya jawab. Oke, ini tadi sempat ya. Nah, gimana Pak Esak? Ada infonya kah? Mohon maaf, Kak Fendi tadi terputus suaranya bisa diulangin. Oh iya, nggak ini mungkin mewakili pertanyaan beberapa teman-teman. Nanti door prize itu gimana Pak Esa? Oh Door ya, oke. Mohon maaf, sempat saya lupa mention ya di awal tadi ya. Oke, baik.
Sebelum Kak Fendi Nah, ini udah disiapin nih, soalnya udah ada di screen kalian. Nah, sebelum dimulai, teman-teman sekalian, kami akan membagikan dua voucher pendaftaran IMC secara gratis bagi teman-teman yang hadir di sini dan yang sangat aktif untuk mengikuti seminar ini. Nanti kami akan pilih sesuai keaktifan ya. Jadi stay tune saja, dan kami minta keaktifannya juga nanti di webinar kali ini supaya kalian berpotensi untuk mendapatkan voucher gratis pendaftaran IMC gitu. Dan akan kami sampaikan di akhir nanti setelah sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Kak Fendi. oke, makasih Mesak. Saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat ya, mudah-mudahan. Oke, ya, jadi eh, saya mau menyambut dulu ya, ini teman-teman semuanya. Makasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ya. Jadi saya akan membahas beberapa soal ya. Dan ini sudah saya bagi ya jadi 4 kategori ya. Karena seperti kita tahu di matematik itu ada 4 kategori besar ya. Aljabar, teori bilangan, kombinatorik, sama geometri. Nah, mudah-mudahan nanti sempat terbahas dari semua kategori ya. Oke, langsung saja ya kita mulai dari aljabar. Nah, aljabar ini topiknya banyak sekali ya. Ada tentang polinomial, ada tentang fungsi, ada tentang ketaksamaan, barisan, dan sebagainya. Nah, ini sebagai sampel ya, saya ambil saja satu atau dua soal ya dari tahun 2024. Oke. Nah, mungkin langsung saja ya. Sebentar, ini saya ganti warna dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi eh, begitu kita ketemu atau menghadapi suatu soal, ya, apa yang kita lakukan pertama kali, kita lihat dulu soal itu tentang apa, ya kan? Nah, soal ini tentang polinomial atau suku banyak. Nah, nanti di kepala kita itu eh, kita harus memanggil ya beberapa topik atau beberapa pengetahuan tentang polinomial. Ya. Nah, oke, kita lihat soal ini ya. Px adalah sebuah polinomial yang memenuhi persamaan berikut. X min 3 dikali Px plus 2 sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah Mx ditambah 3. Oke. Nah, minta oleh ups, oleh soal ini yang ditanya adalah nilai dari sisa pembagian P 3X min 2 ketika dibagi dengan X min 1. Itu sisa pembagiannya berapa? Ya. Oke. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih tentang pembagian polinomial, pembagian suku banyak. Nah, secara umum, ketika suatu polinomial dibagi oleh katakanlah X min A, ya, maka nanti kita bisa mencari hasil pembagiannya dan juga sisa pembagiannya. Oke. Nah, dalam hal ini sisa pembagiannya itu bisa dicari ya sebagai PA ya, di mana A itu adalah angka yang muncul di pembaginya nih X min A. Nah, di sini kan pembaginya apa? X min 1 ya. Berarti nanti kita ingin mencari nilai dari polinomial ini ketika X-nya 1. Ya. Jadi nanti sisanya itu akan sama dengan polinomial ini ketika X-nya 1. Nah, tapi ini bukan PX ya, melainkan P3X min 2. Berarti kita masukkan X-nya 1 ke sini. P dalam kurung 3 dikurang 2 yaitu 1. Nah, berarti kita membutuhkan nilai P1 ya. Jawabannya nanti adalah nilai P1. Nilai P1 kita gunakan persamaan ini. Jadi ini modal kita nih. Oke. Nah, untuk memunculkan P1 di sini gimana? Bagian yang ada P-nya kan hanya di sini ya, PX plus 2. Kalau lain-lainnya kan tidak ada yang melibatkan P, ya, hanya ada di bagian sini. Nah, berarti kita upayakan, ya.
supaya bagian ini tuh menjadi P1. Nah, kira-kira kita masukkan X-nya berapa ini? X-nya berapa agar menjadi P1? Oke. Gimana? Teman-teman ada yang bisa menebak agar menjadi P1? -1. Ah, betul sekali. Eh, siapa tadi yang menjawab? Makasih ya. Itu betul jawabannya -1. Jadi kita masukkan X sama dengan -1. Nah, nanti persamaannya berubah ya. Coba. Ini ntar menjadi -1 dikurang 3 -4. Lalu dikali P1. Nah, sebelah kanannya kita masukkan X-nya -1. -1 pangkat 3 -1. Lalu -1 kuadrat 1. Ditambah. Oke, M kali 1. M kali -1. Berarti min M ya. Oke. Min M ditambah 3. Oke, jadi -4 kali P1 itu sama dengan -1 dikurang 4, -5. -5 ditambah 3, -2. -2 dikurang M. Ya, kan? Atau P1-nya sama dengan -2 min M dibagi -4, yaitu 2 plus M dibagi 4. Ya. Oke, hampir ketemu nih jawabannya. Tapi masih ada bagian yang belum diketahui, M-nya. Ya, bagaimana kita bisa mencari M-nya? Kita lihat nih, M itu muncul di sini ya, di persamaan ini. Dia sebagai koefisien dari X. Nah, bagaimana kita bisa dapetin koefisiennya si X? Ya, kita bagi saja ya. Dari sini kan sebetulnya kita bisa mendapatkan PX min 3, sorry, PX plus 2, ya, sama dengan yang ruas kanan itu dibagi dengan X min 3. Ya. Jadi kita bisa kali silang. Ya. Nah, kalau kita kali silang, eh, dibagi, berarti nanti kita harus melakukan pembagian polinomial dengan polinomial. Ya. Nah, itu sedikit agak panjang. Ya. Jadi coba kita pakai atau cari cara lain yang lebih singkat. Ya. Coba. Ada nggak nilai X lain yang bisa kita substitusikan ke sini, ya, supaya bisa mendapatkan nilai M? Ya, enaknya kita coba X berapa ya? Kita coba X sama dengan, yang punya ide, supaya ketemu M-nya berapa, gitu. Nih, kalau lihat di sebelah kiri, P-nya kan kita masih belum tahu ya, PX-nya masih belum tahu, ya. Tapi di sebelah kiri ada faktor ini nih, X min 3. Nah, itu bisa kita bikin menghilang ya. Bisa kita hilangkan X min 3-nya ketika X-nya berapa kira-kira? Ada yang mau nebak? 3. 3, betul sekali. Ya. Coba X sama dengan 3. Nanti ruas kirinya kan jadi 0 dikali P berapa lah itu? P5 ya. Nah, tapi ini nggak begitu penting karena dikali 0 kan. Di hasilnya 0 juga. Nah, sebelah kanan coba kita lihat. 3 pangkat 3, 27 dikurangi 4 kali 3 kuadrat 9 ya. 4 kali 9, 36. Tambah 3M tambah 3. Nah, dari sini kan bisa ketemu ya M-nya. Coba, jadi ini berapa nih? 0 sama dengan 27 min 36 min 9. Min 9 tambah 3 min 6. Oke, min 6 tambah 3M. Jadi 3M sama dengan 6 ya. Sehingga M-nya 2. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ya, jawabannya tadi kan P1 ya. P1 itu jadinya sama dengan 2 ditambah 2 dibagi 4 yaitu 1. Oke. Oke. Nah, jadi ketemu ya jawabannya ini 1. Ya, oke. Nah, selamat ya tadi teman-teman yang bisa menebak ya, yang bisa bantu saya untuk menjawab ini. Tadi ya, X-nya berapa, X-nya berapa, X-nya berapa ya. Jadi memang untuk menjawab soal ini kita perlu paham banget ya tentang polinomial gitu. Kita harus tahu tadi tentang eh, gimana mencari sisa pembagian polinomial ya.
Hah, kemudian dan kita juga mesti kayak menebak-nebak ya. Oh, kita masukin X-nya berapa ya gitu. Ya, intinya sih apa panduannya ya. Kita lihat goalnya apa yang mau dicari. Kan tadi awalnya kita mau cari pembagiannya berarti butuh P1. Nah, supaya dapat P1, X yang di sini tuh kita masukin tadi X-nya 1 kan. Oke, kemudian kita munculin P1 dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memasukkan X-nya -1, bla bla bla. Oh, ternyata masih ada M-nya nih. Ya udah kita gali lagi ya. Untuk dapetin M, kita pilih X-nya supaya sebelah kirinya tuh habis gitu ya. Ternyata X-nya bisa kita masukkan 3, ya nanti ketemu M-nya. Ya, jadi memang nggak satu langkah ya, nggak satu langkah langsung selesai. Nah, itu wajar saja karena ini soal yang bobotnya gede ya, 40 poin nih jawab satu soal ini. Oke, oke ya. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin saya mau bahas satu soal lagi ya, yang polinomial. Oke, atau sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan nggak tentang soal yang pertama? Apakah sudah cukup jelas? Jelas? Oke, aman? Aman ya? Oke, siap. Kita lanjutin ya. Oh, sebentar. Ini kayaknya agak ngeheng ya. Bentar, saya stop share dulu sebentar. Saya buka lagi. Nah, oke. Nah, ini saya scroll ke bawah ya. Nah, ini soal yang kedua. Ini juga dari tahun 2024 ya. Misalkan Px dan Qx polinomial sehingga P dalam kurung Qx berderajat 5. Jika Q1 sama dengan Q2, maka derajat Px adalah berapa? Nah, ini soal yang unik ya. Jadi informasi yang kita punya ini minim banget ya. Kita cuma tahu apa? Q1 sama dengan Q2. Oke. Terus PQX derajatnya 5. Oh ya, PQX ini artinya eh, di dalam PX, X-nya tuh kita gantikan dengan QX ya. Jadi kita masukkan Q ke dalam P. Nah, derajatnya 5. Oke, berarti kita harus tahu eh, bagaimana derajat dari eh, polinomial ketika dimasukkan ke polinomial yang lain ya. Nah, gini ya kira-kira. Mungkin bisa dibayangkan PX misalkan dia berderajat N ya. Contoh ya misalkan. Nah, nanti dia suku yang paling tingginya adalah X pangkat N ya. Karena derajat itu adalah pangkat tertinggi dari suku yang muncul di polinomial itu. Oke. Nah, ini ada suku-suku yang derajatnya lebih rendah. Oke. Kemudian misalkan sini QX ya. QX derajatnya berapa? Kita belum tahu ya. Bisa jadi derajatnya sama kayak PX ataupun beda. Ya, misalkan derajatnya M lah ya. Kita pakai huruf yang lain. BM-1. Oke. Nah, coba. Kalau kita substitusikan QX ke dalam P, berarti P QX, gimana jadinya ya? Berarti di persamaannya PX ini, X-nya, setiap X-nya kita ganti sama Q. Jadinya gini, ini pangkat N, ya, bla, dan seterusnya. Nah, saya nggak terlalu peduli dengan yang derajatnya lebih rendah ya, suku-suku yang pangkatnya lebih rendah, karena nanti kita mau ngelihat yang pangkatnya paling tinggi saja, ya. Jadi supaya nggak terlalu ribet ya, kalau kita perhatikan semuanya itu eh, jadi jadi nggak kelihatan polanya atau eh, langkah ke depannya kayak gimana gitu ya. Oke, nah coba kita bongkar sedikit saja. QX ini dalamnya gini kan, bla 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 sampai B0 ya, dan seterusnya di suku-suku yang derajatnya lebih rendah. Nah ini nanti dipangkatkan N. Nah sekarang kita fokus di bagian ini aja nih.
bagian ini. Nanti kalau dibongkar, kalau dijabarkan, seandainya dijabarkan, nanti dia akan jadi kayak gini. BM pangkat N, kemudian X pangkat MN. Ya, dan seterusnya. Jadi sisanya ini derajatnya atau pangkatnya lebih rendah. Ya, ups. Oke, mohon menunggu sebentar ya, teman-teman sekalian. Sepertinya ada sedikit kendala koneksi untuk Kak Fendi. Lagi mencoba untuk masuk kembali. Bentar ya. Oke, sambil menunggu Kak Fendi untuk masuk kembali ke breakout room kita, teman-teman jangan lupa untuk mengisi survei sekaligus menjadi daftar hadir kita ya, karena nanti kami akan mengirimkan sertifikat ya bahwa kalian semua menjadi peserta webinar 1 IMC 2025 ya. Dan juga pastinya nanti kami akan memilih eh, partisipan yang aktif untuk mendapatkan 2 voucher gratis pendaftaran IMC 2025. Oke, stay tune teman-teman. Halo, Oke. sorry ya, terlempar tadi. Halo, ya, tidak Ini, masalah Kak Fendi. Silakan dilanjutkan kembali. ini lagi kurang bagus nih, sebentar ya. Kayaknya belum dikasih permission Pak Ishak, punten. Oke, baik. Saya jadikan co-host terlebih dahulu. Hmm, oke. Untuk permissionnya, sebentar, sebentar ya. Coba sensoring. Oh ya, saya izin off cam aja ya, takut sinyalnya Ya, buruk nih. boleh. Oke, silakan Kak Fendi. Seharusnya sudah dapat Oke, akses. makasih Pak Ishak. Oke, nah tadi sampai sini ya. Nah intinya saya mau bilang kalau pangkat yang paling tingginya adalah MN. Ya. Jadi dengan kata lain, derajat dari si PQX ya, bersama dengan MN. Nah, tapi dari soal kita tahu ya PQX berderajat 5. Berarti MN hasil kalinya sama dengan 5. Ya. Nah, 5 kebetulan dia adalah bilangan prima, maka ada dua kemungkinan sini ya. Bisa jadi M-nya 5, N-nya 1, atau sebaliknya. M-nya 1, N-nya 5. Oke. Nah, kita lihat kasus pertama.
Kalau M-nya 5, N-nya 1. Nah, M-nya 5 berarti PX berderajat 5. N-nya 1 berarti QX berderajat 1. Oke, yang mana yang kita lihat? Nah, lihat di soal itu ada informasi apa lagi? Ada informasi tentang Q kan? Nih, ya. Jadi, eh, kita mulai dari Q saja. Ya. Karena N-nya 1 berarti Q berderajat 1, sehingga bisa dituliskan kayak gini. Nah, ya. Karena fungsi derajat 1 kan artinya fungsi linear ya. Jadi dia bentuknya AX plus B. Oke, nah kita lihat nih. Q1 sama dengan Q2. Artinya apa ya? Q1 ini adalah A plus B. Q2 adalah 2A plus B. Nah, kita coret B-nya. Ketemu A sama dengan 2A sehingga A-nya pasti 0 ya. A-nya 0. eh Akibatnya apa? QX sama dengan B. Nah, padahal harusnya berderajat 1 kan ya. Kalau QX sama dengan B, ini kan nggak mengandung X ya. Artinya dia berderajat 0. Berderajat 0. Jadi bertentangan dengan ini. Ya. Sehingga kasus ini tidak terjadi. Ya. Oke, nah berarti eh, dengan eliminasi ya, satu-satunya kemungkinan adalah ini. Ya. Dan yang ditanyakan derajat PX ya. Derajat PX itu berarti si yang mana? Sebentar. Kayaknya saya kebalik ya. Oh iya, benar-benar benar. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini aja yang saya ubah ya. Kebalik, kebalik. Tadi saya kira N itu derajatnya Q. Nah, nah, ini berarti kita kasus yang M-nya 1 ya. Gini aja. Nah, 1 M-nya 5. Jadi M itu tadi derajatnya Q. Ketika M-nya 1 kayak gini, terdapat suatu pertentangan. Oke, jadi ini ya, sehingga jawabannya derajat dari PX ya, yaitu N, adalah 1. Oke. Oke. Mhm. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Soal ini, walaupun kelihatannya informasinya sangat minim, tapi ternyata memang sedikit yang dibutuhkan gitu. Karena kita cuma melihat derajatnya aja. Ya. Nah, jadi penting untuk mengetahui derajat dari polinom ya. Kalau dioperasikan polinomnya nanti derajatnya kayak gimana gitu ya. Nah, kalau ini operasinya dia komposisi ya. Polinom dimasukkan ke dalam polinom. Kalau misalnya polinom dikalikan, nanti derajatnya dijumlah gitu ya. Kalau dijumlahkan polinomnya nanti gimana ya, dan seterusnya. Ya, nah itu kita harus tahu. Oke. Nah, eh, sebetulnya masih banyak lagi ya topik aljabar, fungsi himpunan dan sebagainya. Tapi kayaknya kita harus berpindah ke topik yang lain dulu ya. Oke, nah sini ada dua soal teori bilangan yang sudah saya pilih. Ya. Teori bilangan ini utamanya tentang bilangan bulat ya, keterbagian, faktorisasi, bilangan prima, kadang modulo juga ada ya, dan seterusnya. Oke, coba kita lihat soal nomor 31 ini. Banyaknya A dan B, dua bilangan asli yang saling prima, sehingga bilangan ini bernilai bulat adalah berapa? Eh, Nah, coba kita pahami dulu ya kata-katanya. Bilangan asli itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sedangkan saling prima, apa ya maknanya saling prima? Saling prima itu ketika dua bilangan FPB-nya 1, ya. Jadi tidak memiliki faktor yang sama. FPB A dan B sama dengan 1. Oke. Kemudian ini ada suatu pecahan nih. Suatu pecahan ini bernilai bulat. Nah, kapan ya suatu pecahan hasilnya bulat? Arti penyebutnya itu 1? Belum tentu kan? Ada pecahan yang misalnya kayak 4/2 ya.
4 bagi 2 kan hasilnya bulat ya, 2. Atau 12 bagi 3 misalnya, 4. Nah, yang penting supaya pecahan itu bulat adalah penyebutnya habis membagi pembilangnya. Yang di bawah habis membagi yang atas. Ya. Nah, jadi bagian ini nih bisa kita terjemahkan menjadi keterbagian. Ya. A plus B habis membagi A pangkat 2024 plus B pangkat 2024. Nah, gitu ya. Simbol ini yang kayak garis vertikal namanya habis membagi. Oke, oke, lalu dari sini diapain ya? Eh, di teori bilangan itu banyak kepake aljabar. Jadi kalau kita punya pemfaktoran, pemfaktoran secara aljabar itu bisa dapetin keterbagian. Ya. Contohnya A plus B kalau dibagi kalau dikali dengan A minus B dia akan menjadi A pangkat 2 min B pangkat 2 kan. Sehingga kita bisa simpulkan A plus B itu habis membagi ini, ya kan? Ya, jadi dari faktorisasi kita bisa dapetin keterbagian. Nah, kalau yang pangkatnya 2024 ya, ada nggak pemfaktorannya atau faktorisasinya yang mirip dengan ini? Ada ya, tapi seharusnya ini bukan plus melainkan minus. Nih, jadi mungkin teman-teman pernah lihat pemfaktoran yang seperti ini. AN dikurang A pangkat N dikurang B pangkat N. Ya. Nanti dia jadi A minus B dikali A pangkat apa namanya N satu ya plus A pangkat N min 2 B dan seterusnya ya sampai B pangkat N min satu. Nah, oke, nah di sini pun adanya A min B ya, A min B. Tapi sebetulnya bisa kita gak ubah menjadi A plus B gitu ya dengan cara mengganti B-nya dengan minus B. Oke, ganti B dengan minus B ya. Nah, nanti di sebelah kirinya, ah, nanti dia akan menjadi min B gitu ya. Inilah min min B pangkat N. Nah, A min min B kan jadi A plus B ya. Dikali bla bla bla. Yang sebelah kanannya kita nggak perlu terlalu merhatiin. Karena kita mau keterbagiannya saja. Jadi A plus B itu habis membagi ini. Nah ya, apapun N-nya. Nah, kalau kita pakai eh, untuk N-nya 2024, coba apa yang terjadi? Dengan N sama dengan 2024, oke, didapat A plus B habis membagi A pangkat 2024 dikurang minus B pangkat 2024. Nah, 2024 itu kan genap ya. Jadi minus B pangkat genap, minusnya itu bisa dihilangin, minus yang dalam sini. Jadi A plus B habis membagi ini. Nah, oke. Ya, jadi sekarang kita punya dua informasi. Ya, yang ini keterbagian yang pertama sama keterbagian yang kedua. Oke, oke. Kita punya dua keterbagian yang pembaginya itu sama ya, sama-sama A plus B. Bisa nggak kita gabungin? Misalnya dijumlahin gitu ya, atau dikurangin, atau diapain gitu. Bisa ya, keterbagian bisa dijumlahkan. Jadi kalau kita jumlahkan satu dan 2, nanti didapat A plus B habis membagi ini dan yang satunya. Minus B pangkat 2024. Oke, minus B-nya coret. Itu 2 A pangkat 2024. Oke. Oke, dari sini apa ya artinya? A plus B habis membagi 2 kali A pangkat 2024. Nah, A plus B ini
Dia kan satu bilangan ya. Satu bilangan ini habis membagi perkalian dari dua bilangan ya. 2 sama A pangkat 2024. Nah, bisa nggak kita simpulkan kalau pembaginya itu habis membagi salah satunya? Jadi dari sini bisa nggak kita simpulkan, oh A plus B harus habis membagi 2 atau habis membagi yang satunya. Nah, di sini kita menggunakan suatu sifat atau suatu apa ya, suatu teorema sebenarnya ya. Kalau di teori bilangan itu ada namanya lemma Euclid ya, atau ada juga yang menyebut ini lemma Gauss ya. Jika suatu bilangan D habis membagi perkalian, misalnya M dan N, ya, dan D itu saling prima dengan salah satunya, misalkan dengan yang N ya. D dengan N itu FVB-nya 1, maka D habis membagi yang satunya. Nah, itu ya. Ya, masuk akal ya sifat ini. Jadi D itu kan muncul di perkalian M dan N. Nah, kalau antara D sama N itu nggak ada faktor yang sama, berarti keseluruhan dari D itu pasti muncul di dalam M. Ya, gitu ya. Oke, bisa nggak kita pakai sifat ini? Apa yang diketahui? A dan B saling prima, berarti FPB-nya A dan B ya. Hmm. Nah, yang ada A sama B-nya kan paling ini ya, A plus B sama yang A ini. Nah, jangan-jangan mereka saling prima. Oke, kita cek ya. Di apakah A plus B dan A pangkat ini saling prima? Nah, jawabannya iya, karena A sama B-nya sendiri saling prima. Ya. Oke, nah mungkin cara mudah untuk melihat ini, eh, kita misalkan saja FPB-nya itu berapa gitu ya. 2024 itu misalkan dia E. Ya. Nah, berarti kan E habis membagi A plus B. Ya. Oh, sebentar. Kayaknya eh, jangan pakai 2024-nya ya. Ini sama A-nya saja. Nah, ini lebih mudah. Ini dan E habis membagi A, akibatnya E habis membagi selisihnya kan, yaitu B. Jadi E habis membagi A dan E habis membagi B, ya, akibatnya E sama dengan 1. Karena dari soal tadi, FPB-nya A dan B itu 1. Ya. Oke, ya. Nah, karena ini saling prima, maka A plus B dan juga A pangkat 2024 juga saling prima. FPB-nya juga 1. Ya. Oke, nah baru deh kita bisa menggunakan lemma Euclid ini. Jadi dari sini ya, kita simpulkan A plus B habis membagi 2. Ah, bilangan yang habis membagi 2 itu kan hanya sedikit ya, sedikit sekali. Bisa 1 ataupun 2 kan, karena bilangan asli juga. Sama dengan 1 atau 2. Oke, kalau 1 nggak mungkin ya, karena A sama B-nya bilangan asli minimal 1. Ini nggak mungkin. 1 tambah 1 ini paling kecil ya. Nah, kalau A plus B sama dengan 2 berarti A-nya 1, B-nya 1. Eh, oke. Pertanyaannya apa tadi? Banyaknya ya. Banyaknya berarti hanya ada satu kemungkinan. Eh,
Hanya satu kemungkinan atau satu pasangan A dan B. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Wah, jadi lumayan ya. Eh, banyak yang perlu kita tahu nih. Ya. Tadi kan secara aljabar ya, faktorisasi secara aljabar kita perlu tahu. Dan juga sifat-sifat keterbagian ya. Oh, keterbagian tuh boleh dijumlah, boleh dikurang, asalkan pembaginya sama. Ya. Lalu, nah ini tadi kita pakai lemma Euclid atau lemma Gauss ya, untuk sebenarnya memperkuat keterbagiannya. Kalau ini kan baru A plus B itu habis membagi dua kali sesuatu. Nah, ternyata sesuatunya itu mau kita buang gitu, supaya dapat yang lebih eh, lebih sedikit gitu kemungkinannya. Ya. Oke, nah kita lanjutkan soal berikutnya. Ini tentang FPB ya. Untuk sembarang bilangan asli N, nilai terbesar yang mungkin untuk FPB 23N dikurang 2 dan 11N dikurang satu adalah berapa? Oke. Nah, ini eh, kita harus tahu cara ngitung FPB. Ya. Cara yang paling dasar, kita cari faktorisasi prima ya dari masing-masing bilangannya, dari A dan B. Kita faktorin, jadi bilangan-bilangan prima. Terus dicari pangkat yang paling kecil di antara keduanya kan ya. Biasanya kan gitu cara nyari FPB. Nah, tapi sekarang bilangannya belum tahu nih, masih mengandung n, ya. Dan ini juga bentuknya pengurangan atau penjumlahan gitu kan, belum apa nggak bisa difaktorkan gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu cara lain untuk menghitung FPB atau sifat-sifat FPB yang bisa ngebantu perhitungannya. Nah, ada satu sifat yang penting untuk soal ini. Jadi FPB dari A dan B ini akan sama seperti FPB dari A dan B min A. Nah, jadi artinya kita bisa mengurangi salah satu dari keduanya itu dengan yang satu lagi, ya. Dan FEB-nya itu akan tetap sama. Sebagai contoh, oke, kita ambil contoh yang kecil aja. Misalnya berapa? 12 sama 16. Ya. Nah, ini kan kalau dicari selisihnya, kita lihat yang besar dikurangi yang kecil ya. 16 dikurangi 12 itu 4. Oke. Nah, sekarang yang kita kurangin justru yang ininya, yang 12-nya. Kita kurangi lagi dengan 4, jadi 84. Ya. Terus kita kurangin lagi. Nah, jadinya, sorry, ketemu 4 ya. Ini kan udah mudah untuk dicari ya. Oke. Nah, jadi sifat ini bisa kita pakai nih untuk ngitung FVB dengan cepat. Ya. Pokoknya kita kurang-kurangin terus ya dengan salah satunya sampai didapat yang mudah untuk dihitung. Oke. Oke, nah ini bisa nggak ya kita kurangin? Sebel yang besar dikurang yang kecil ya. Coba ya kita hitung FPB 23N dikurang 2, 11N dikurang satu. Yang besar yang 23N ini. Berarti itu yang kita kurangi. Kurangi 11N min satu. Nah yang satunya tetap ya, jangan diubah. Jadi salah satunya saja yang dikurangi. Oke, sama dengan berapa ini? 12N min 2 ditambah satu min satu. Oke. Lalu masih bisa dikurangin nih. 12N min satu dikurangi 11N min satu, koma 11N min satu. Sama dengan FPB dari apa nih? Min satunya habis. 12N dikurang 11N, satu kali N. Ya.
11N dikurang satu. Oke, ya. Nah, dari sini gimana? Bisa dilakukan hal yang sama ya. Jadi nanti yang lebih besar kan yang ini. Nah, yang kedua ini kita kurangin dengan N. 11N dikurang satu, ini dikurangi N, ya. Hasilnya nanti masih lebih besar ya daripada yang N ini. Berarti ntar dikurangi lagi. Ya. Jadi ini sekalian saja kita kurangi beberapa kali sekaligus ya. Kurangi N. Sebanyak berapa kali ya kira-kira? Supaya habis. Jadi apa 11 N-nya habis. Bisa 11 kali ya. Bisa 11 kali. Ini 11 kali. Oke, sehingga tersisa N dan juga min satu. Karena 11 N-nya ini sudah habis. Oke, ini sudah kecoret dengan yang ini. Nah, sekarang ini lebih mudah dihitung ya. N dengan min satu, FEB-nya berapa? Pasti satu. Ya. Karena min satu kan faktornya hanya ada satu dan min satu kan, tidak ada faktor yang lain. Sedangkan FEB kita ngambil yang terbesar. Nah, yang terbesar di antara satu dan min satu kan satu. Ya. Sedangkan N itu sendiri, ini nggak peduli ya berapa N-nya. Eh, Setidaknya dalam N itu kan dia mengandung faktor satu sama min satu juga kan. Nah, jadi faktor yang membagi dua-duanya dan paling besar adalah satu. Ya. Oke ya. Nah, jadi untuk soal ini penting ya kita harus tahu sifat ini nih. Karena kalau nggak tahu agak susah ya menghitung FEB. Eh, Nah, ini materi-materi seperti ini ya mungkin tidak diajarkan di sekolah ataupun kalau diajarkan hanya eh, sedikit atau sekilas ya. Nah, makanya ini penting untuk teman-teman itu nyari referensi, nyari materi di luar materi sekolah karena Olimpiade itu memang banyak trik-trik yang nggak dipelajari di sekolah gitu ya. Oke, ya masih ada sekitar 20 menitan ya. Kita lanjutkan ke soal kombin. Oke, oke, soal kombin. Kombinatorik itu banyak tentang pencacahan ya. Jadi ada berapa kemungkinan, ada berapa banyaknya dan sebagainya. Uh, dan juga peluang ya, peluang eh, kemudian apa ya? Ya, di dalamnya ada permutasi, kombinasi dan sebagainya ya. Nah, kita lihat soal nomor 19. Peluang sebuah himpunan bagian dari 1, 2, 3 sampai 10 sehingga himpunan bagian tersebut tidak memiliki anggota dua angka berurutan adalah berapa? Oke. Nah, himpunan bagian dari ini, oke, sehingga tidak memiliki dua angka berurutan. Dua. Berarti kalau misalnya saya pilih angka 3, saya nggak boleh pilih angka 4 maupun angka 2 ya. Makanya di dalam himpunan dua angka yang berurutan. Oke. Pertama, ini soal peluang. Peluang itu selalu ada dua bagian ya, pembilang dan penyebutnya. Ntar bentuknya pecahan itu. Eh, Penyebutnya itu adalah total banyaknya semua kemungkinan ya. Sedangkan yang di atas pembilangnya itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan. Oke. Jadi yang diinginkan dibagi dengan totalnya. Oke. Di totalnya himpunan dari 1 sampai 10 ya, tanpa memperhatikan syarat ini. Oke, ini kan ada syaratnya ya yang kita mau. Nah, kalau tanpa syarat itu ada berapa ya? Gimana? Ada yang tahu nggak? Himpunan bagian dari 1, 2, 3 sampai 10 itu ada berapa? Mungkin ada yang mau menebak atau mau bantu saya? Ada berapa ya?
himpunan bagian dari satu 2 sampai 10. Yuk, ayo teman-teman, boleh open mic-nya. Silakan bisa lebih proaktif dalam pembahasan soal ini. Boleh ada Nah, ide disampaikan melalui chatbox atau langsung gitu ya. mm-mm. Nah, ini udah ada yang menulis di chat ya, tapi masih belum goal. Masih belum benar. Bukan 10. Ayo, himpunan bagian ada banyak loh. Kalau dua, dua anggota saja itu sudah ada 4 ya. Ya kan? Kalau 3 anggota itu ada. Himpunan bagian tahu kan ya? Kayak himpunan kosong, himpunan yang isinya satu, himpunan yang isinya dua, dan seterusnya. Ayo, bukan 100, ya kurang. 1024. Nah, ada yang jawab benar tuh. Ya. Jadi ada 2 pangkat ya. Kalau himpunan bagian itu banyaknya 2 pangkat N. Nah, ini N-nya 10. Itu 1024. Ya. Nah, berarti untuk ngejawab soal ini, ya penyebutnya udah ketemu tuh ya, 2024. Tinggal yang atasnya ini kan. Yang atasnya ini masih misterius. Ya. Oke, kita lihat syaratnya apa. Tidak memiliki 2 angka, 2 anggota berurutan. Wah ini agak susah ya. Tidak memiliki 2 anggota berurutan. Jadi kayak kemungkinannya banyak ya. Kalau satu masuk, berarti dua nggak boleh ya. Kalau dua masuk, 1 sama 3 nggak boleh ya. Tapi gimana kalau misalnya 1 sama 3 masuk? Berarti ntar 4 nggak boleh ya. Nah, jadi banyak sekali ya. Nah, ada satu trik yang bisa ngebantu kita untuk menjawab soal-soal kayak gini nih, yang sulit untuk dikerjakan secara langsung ya. Sulit jika langsung. Oke. Nah, triknya adalah menggunakan rekursi ya. Rekursi. Nah, apa itu rekursi? Mungkin ada yang pernah dengar, yang pernah belajar coding atau programming, itu ada fungsi atau perintah yang rekursif. Artinya dia manggil dirinya sendiri kan. Nah, kalau di kombinatorik, rekursi itu artinya suatu masalah dihubungkan dengan masalah serupa tapi lebih kecil, ya, yang lebih sederhana gitu. Ya. Nah, soal ini susah karena angkanya gede kan 10. Kalau mau nulis, kalau kita mau nuliskan semua himpunan bagiannya nggak mungkin. Itu ada 1024 kemungkinan ya. Nah, kita kecilin ya dari 10 jadi 9, 9 jadi 8, 8 jadi 7 dan seterusnya menggunakan rekursi. Nah, prinsipnya gini, per umum terlebih dahulu yang tadinya 10 tuh jadi N. Ya. Kemudian cari hubungan antara jawaban yang untuk N, kita kasih nama ya. Misalkan jawabannya itu AN. Kita cari hubungan antara AN dengan AN-1, AN-2, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita manfaatin hubungan itu untuk menghitung A1, A2, A3, A4 sampai ketemu nanti A10. Ya kan? Berarti ntar jawabannya adalah A10. Ya kan? Nah, jadi ini ya triknya. Ini saya tulis ulang pengertian AN ya. Jadi AN adalah banyaknya himpunan bagian dari, nah bukan 1 sampai 10, melainkan 1 sampai N. 1, 2, 3 sampai N ya, yang tidak memiliki anggota 2 angka berurutan. 2 angka berurutan. Oke. Nah, sekarang gimana ya cara menghubungkan AN dengan AN-1? AN-1 apa? Berarti banyaknya himpunan bagian dari 1, 2 sampai N-1 kan? Ya.
yang syaratnya ini sama, tidak memiliki anggota dua angka berurutan. Nah, gimana kira-kira? Kalau kita punya satu himpunan bagian yang demikian, misalkan ya, himpunan bagian dari yang n-1 ya, gimana caranya? Kita buang n-nya kan? Jadi kalau ini mengandung n, kita n-nya. Kalau tidak ya langsung saja. Ya. Ini ibaratnya himpunan bagian dari 1, 2 sampai n. Nah, jika di dalam X ini tidak ada n-nya, artinya n bukan anggota X, maka X masuk ke dalam 1, 2 sampai n-1. Ya kan? Nah, syarat ini gimana? Tidak memiliki anggota dua angka berurutan. Itu tetap dimiliki oleh X yang ini kan? Jadi, kasus ini dihitung oleh A n-1. Nah, ya. Kalau n bukan anggota X, maka X itu dihitung oleh A n-1. Nah, lalu kalau n anggota X gimana? Kalau di dalamnya X itu ada n. Coba kita hapus saja si n itu ya. Maka dengan menghapus n, didapat satu himpunan bagian yang baru kan? Himpunan bagian yang dari X tadi dihapus n-nya. Kita sebut saja X aksen ya untuk membedakan. Ini sebagai contoh, ketika n-nya 5 dan misalkan X-nya itu 1, 3, 5. Ya, contoh ya. Maka setelah dihapus n-nya, ini hilang kan? Jadi X aksen itu adalah 1 dan 3. Oke. Nah, setelah dihapus, X-nya ini masuk ke mana? Dia himpunan bagian dari apa? Apakah 1, 2 sampai n-1? Ya, pasti masuk ke situ karena nggak ada n-nya kan? Ya, sudah dihapus. Tapi lebih jauh lagi, sebenarnya dia itu cuma masuk ke n-2. Nah, kayak gini. Ya kan? Ya, kayak contoh yang di bawah ini. 1, 3, 5, limanya dihapus, dia masuknya ke 1, 3 kan? Bukan 1, 2, 3, 4. Ya. Karena ada syarat ini. Ya. Tidak memiliki dua anggota berurutan. Jadi kalau kita tahu n anggota X, ya, akibatnya yang berurutan dengan n apa? N-1 ya, sama n+1. Tapi n+1 kan memang nggak ada kan di n-1. N-1 ini nggak boleh ada di dalam X ya, karena syarat ini. Nah, makanya, jadi sebenarnya dengan ngebuang n, kita ikut ngebuang n-1 juga. Ya, tersisa sampai ini aja. Nah, oke, akibatnya bagian ini atau kasus ini dihitung oleh A n-2. Oke. Nah, dari dua kasus ini kita simpulkan bahwa AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2. Oke. Untuk N-nya berapa ya? N-nya mulai dari berapa kira-kira? Kalau N-nya mulai dari 2, nanti akan ada A0 ya. Oke, amannya mulai dari 3 saja ya. N sama dengan 3 dan seterusnya. Oke. Nah, inilah rekursi yang saya maksud tadi ya. Jadi dengan mengetahui jawaban untuk N yang lebih kecil, kita bisa dapat jawaban untuk N yang lebih besar. Nah, contoh ya, kita cari A1 dulu misalnya ya. A1. A1 berarti banyaknya himpunan bagian dari 1 ya, yang tidak memiliki
anggota dua angka berurutan. Berarti ada berapa ya himpunannya? Himpunan kosong juga kita hitung ya. Himpunan kosong. Nah, kalau n-nya satu berarti cuma ada satu ya. Nah, ini aman ya untuk kita pilih. Karena nggak mungkin ada dua angka berurutan di sini kan. Oke, jadi ada dua kemungkinan. A1 sama dengan 2. Oke, ketika n-nya 2, himpunan kosong bisa. Himpunan yang sendirian juga bisa ya. Nah, himpunan yang isinya satu dan 2 ini nggak bisa. Karena nanti akan ada dua angka berurutan. Oke, jadi ada tiga kemungkinan. Oke, nah dari sini udah kita nggak perlu ngerjain apa-apa lagi sebenarnya. Tinggal kita gunakan rekursi ya dan nilai awal ini untuk dapetin nilai-nilai yang berikutnya. Di misalnya A3. A3 itu kan atau lebih lebih cepatnya gini ya. Saya tulis dalam bentuk barisan saja. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan sampai 10. Nah, ini AN nih. A1 tadi 2, A2 3. Nah, ikutin rumus ini. Setiap suku adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, jadi ini sebenarnya mirip kayak Fibonacci. 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. 13, 21, 34, 55, 89. Dan ini berapa? 144 ya. Nah, jadi ini jawabannya. Ya. A10 adalah 144. Oke. Sehingga, oh tadi yang ditanya peluang ya. Nah, tinggal dibagi. Oke. Jadi jawabannya peluangnya 144 dibagi 1024 ya. Oh, bukan 2024 ya. 1024. Oke, ini jawabannya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Suatu masalah pencacahan yang sulit untuk dihitung secara langsung, kadang-kadang bisa kita hitung secara rekursif. Ya, kuncinya adalah kita bisa membaca ukuran dari masalah itu. Apa sih yang bikin soal itu sulit untuk dikuli? Ya, ini karena 10-nya itu kan gede ya. Nah, 10-nya itu nanti kita perumum menjadi N. Kemudian kita cari hubungan antara AN dengan suku-suku yang sebelumnya, N1, N2, dan seterusnya. Ya. Nah, cara mencari hubungannya itu macam-macam ya. Kalau ini soal himpunan, berarti kita lihat anggota. Berdasarkan anggota yang paling besar ya, si N itu ada di dalam X-nya atau enggak. Tapi kalau soal yang lain, misalnya tentang digit, mungkin kita lihat digit terakhir. Kita bagi kasus berdasarkan digit terakhir. Contohnya, ya. Kalau soalnya mungkin tentang pengubinan, ya, pengubinan kita bisa lihat ubin yang paling kanan misalnya ya, ubin yang di ujung gitu ya, contohnya. Ya, macam-macam. Tergantung masalahnya kayak gimana. Oke. Nah, ini ada satu soal lagi sama soal geonya. Tapi kayaknya nggak sempat dibahas ya. Ya, sudah jam segini. Iya nih Kak. Oke, Nah, betul Kak. Karena waktunya juga sudah terbatas ya. Jadi mungkin mm-mm. saya rasa udah lumayan banyak ya. Ada 5 soal yang sudah dibahas oleh Kak Fendi. Ya mungkin nanti kalau penasaran bisa mengikuti webinar-webinar berikutnya lagi ya teman-teman sekalian yang hadir. Ya, oke. Oke, baik. Segitu aja ya Pak Kak Fendi. Apa ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Saya cukup, Pak. Cukup. Makasih nih kesempatannya ya. Senang Insya bisa Allah, berbagi. kami yang sangat berterima kasih untuk ilmunya. Semoga memberi manfaat nih buat teman-teman yang hadir pada pagi dan udah siang malah ya, udah pada siang hari ini. Oke, baik teman-teman, jangan keluar dulu. Saya memberikan sedikit pengumuman ya terkait yang saya sampaikan tadi di awalan breakout room, yaitu kami akan memberikan 2 voucher gratis. Jadi
kami, saya dan tim tadi mau menyaksikan beberapa eh, pertanyaan-pertanyaan di chat box dan juga penyampaian terkait pas pembahasan soal. Jadi kami memilih ya, mohon maaf nih kalau yang belum terpilih. Tapi sekali lagi selamat bagi yang terpilih kami akan sebutkan. Jadi akan ada dua voucher pendaftaran IMC gratis. Jadi nanti kalian tinggal mendaftar, tidak perlu membayar. Nanti kami akan yang gratiskan melalui sistem. Oke? Kalaupun nanti sudah membayar, nanti kita akan Eh, yang penting hubungin panitia saja ya. Kalau misalkan Kak, saya ternyata sudah membayar, oke, hubungin kami ya. Oke, baik. Yang pertama, berdasarkan musyawarah dari tim kami, eh, siswa yang bernama Atalah Fahri Ardianto. Selamat ya untuk Atalah Fahri Ardianto. Semoga masih ada di sini ya. Silakan nanti tinggal hubungin kami di bisa melalui IG, Instagram IMC.com, Instagram resmi dari IMC, Universal Mathematics Competition, oke? Atau bisa di kontak person yang ada di poster IMC juga bisa. Langsung chat saja ya, sampaikan namanya, nanti kami akan gratiskan. Terus yang kedua, kami akan memberikan voucher gratis lagi untuk siswa yang bernama Zahra Akila Widyastuti. Oke, selamat untuk kedua pemenang ya. Selamat juga untuk yang terakhir tadi yaitu Zahra Akila Widyastuti untuk memenangkan voucher gratis pendaftaran IMC. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita akhiri sedikit ada informasi tambahan dari kami sebagai panitia. Karena alhamdulillah program ini didukung oleh salah satu lembaga bimbel yaitu Rajin ID, dan di sini saya juga ingin menginfokan buat teman-teman yang ingin eh, memilih bimbel yang insya Allah berkualitas, salah satu yaitu bimbel Rajin ID. Di sini juga bimbel kami yang bekerja sama dengan kami ini memberikan juga nih program pembahasan soal-soal IMC. Mungkin hari ini Kak, aduh kurang nih cuma 5 soal. Kan totalnya 40 soal nih. Saya butuh lagi tambahan. Nah, boleh nih untuk ekstranya, untuk selanjutannya pembahasan soal-soalnya bisa dilanjutkan lagi nanti bersama teman-teman yang ada di Bimbel Rajin ID. Jadi mereka memberikan program pembahasan soal IMC season-season sebelumnya nih, nggak cuma di 2024. Kalau teman-teman pengen request soal-soal tahun sebelumnya pun ada ya. Terus pembelajaran bersama tutor berpengalaman dan juga 10 kali pertemuan setiap 60 menit ya. Jadi ada 10 pertemuan dan di satu pertemuannya itu 60 menit durasinya. Jadi lebih panjang nih mungkin daripada hari ini ya. Nah, itu pelaksanaannya jadwalnya dilaksanakan dari tanggal 15 September sampai 16 Oktober ya. Silakan nanti pilih sesuai waktunya teman-teman sekalian yang kira-kira cocok yang akan dilaksanakan via online yaitu Zoom meeting. Oke. Nah, promo spesial nih buat teman-teman yang hadir hari ini ya. Yang pertama bisa cukup membayar 100.000 rupiah untuk 20 orang pertama. Jadi nanti eksklusif di satu sesi Zoom itu hanya 20 orang saja nih. Jadi nanti nggak malu-malu nih bertanya. Bisa lebih intens lagi langsung ke kakak-kakak tutornya ya karena hanya dibatasi untuk 20 orang ya di satu Zoom meeting. Nah, pembayarnya hanya 100.000 rupiah untuk SD, sedangkan SMP 150.000 rupiah, dan yang untuk kita yaitu SMA yaitu sebesar 200.000 rupiah untuk 20 orang pertama. Oke, itu saja ya. Silakan daftarkan dirimu segera. Ada linknya itu bit.ly slash pelatihan eh, IMC Rajin. Oke, untuk detailnya silakan di screenshot nih. Saya kakak tahan nih ininya layarnya. Silahkan di screenshot. Ada kontaknya, ada apa link pendaftarnya dan juga ada IG dari Bimbel Rajin ID. Oke, supaya nanti mungkin nanti pas babak penyisihan provinsi dan nasional sudah siap ya menghadapi soal-soal yang challenging dari IMC 2025. Oke, baik. Itu saja dari Kakak dan Kak Fendi untuk hari ini. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu ya. Jangan sampai pas hari hanya malah sakit ya. Jaga kondisi kesehatan. Belajarnya juga mohon diporsir ya, jangan sampai berlebihan juga ya. Pastikan kalian tetap prima ya di hari-hari selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi mungkin apakah ada yang terlewat? Saya izin lihat lagi sedikit terkait rundown-nya. Oh iya, teman-teman, insya Allah akan ada nanti webinar berikutnya ya. Oke, nanti stay tune aja di IG kami. Kami akan mengumumkan untuk webinar kedua. Terus dan juga teman-teman untuk weekly quiz kalau sekarang ongoing ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri ya,
Oke, langsung saja coba latihan-latihan soal yang ada di website imc.kompetisi.net. Di situ ada per minggunya ada 5 kuis ya, dan setiap kuisnya itu kami hadiahkan untuk yang terbaik mendapatkan voucher jajan, uang jajan sebesar Rp75.000. Oke, coba dikerjakan, sama tahu kalian yang menjadi pemenangnya. Jadi untuk sekarang udah minggu kedua, teman-teman. Saya akan berlanjut sampai minggu kelima. Oke. Terus jangan lupa juga follow IG kami yaitu @educmed competition. Oke, baik. Terima kasih, itu aja dari saya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Makasih oke, Faisal. baik. Ya, sama-sama Kak Fendi. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya.